pertemuan sebelumnya lawan Saudi itu paten banget cok, tiga ini tidak bisa bobol ya. Apa gitu loh sebabnya? Kan kita udah ada kayak bisa melihat rekam jejak sebelumnya, melihat histori bagaimana Arab Saudi bermain. Kok bisa lu ganti? Apa lu nggak mau? Apa lu gengsi pakai strategi si Sintayong dan Nathan itu lagi gacor-gacornya sekarang di klub, lagi on fire. Didiamin pak, diparkirin aja gitu. Lu kalau beranggapan Marcelino ini karena menit bermainnya di Oxford dikit, harusnya lu pakai Nathan dong karena dia lagi on fire di klubnya ya kan. Itu logika yang udah sangat-sangat masuk akal. Dava Versiccio, nyoba hero di klasik mas, jangan di-rank nih kata gua tadi pak. Kenapa harus direngket gitu loh? Kenapa nggak pas diuji coba ya lu coba aja orang-orangnya gitu, terserah. Oke, semuanya selamat datang kembali lagi di segmen Keluh Kesah. Kali ini gue akan membahas tentang Timnas. Kita akan bersama-sama berkeluh kesah bersama netizen juga yang ada di komentar-komentar tentang Timnas Indonesia semalam. Yang gue sayangin ya tentu pertama-tama yaitu 3 back ini guys ya. Hapner, J. Itnes, dan Rizky Ridho. Gue masih nggak ngerti apa penyebab mereka ini tidak dipaketkan gitu loh. Nggak dimainin bareng itu apa? Patrick, ya Allah Patrick Star. Padahal udah jelas-jelas waktu di pertemuan sebelumnya lawan Saudi itu paten banget cok, tiga ini tidak bisa bobol ya. Ini kalau mereka nggak main mungkin di pertandingan yang sebelumnya lawan Saudi nggak akan menang kita. Mungkin skornya 2-2 atau mungkin menang tipis 2-1. Apa gitu loh sebabnya? Kan kita udah ada kayak bisa melihat rekam jejak sebelumnya, melihat histori bagaimana Arab Saudi bermain. Kok bisa lu ganti? Apa lu nggak mau? Apa lu gengsi pakai strategi si Sintayong? Sampai si Hapner itu buat story kalau nggak salah ya. Dia ya kayak miso-miso gitu atau sedikit yeping-yeping. Dia bilang, ini bahasa Indonesianya ya, kita semua bisa setuju siapa yang seharusnya ada di lapangan. Artinya dia pede banget coy. Pede banget ini orang. Kalau lawan Arab Saudi itu ya dia udah bisa atasi gitu. Karena udah pernah main. Kenapa kita harus memasang ya pasangan-pasangan yang nggak pernah main bareng. Itu aja gua sesalin coy. Ini bukan laga coba-coba. Ini kayak hidup dan mati. Ini kalau kita menang lagi lawan Saudi, ini kita bisa sombong lagi. Kita bisa serang-serang komentar-komentar di FIFA lagi. Terutama ini kepada seorang Rizky Ridho ini harusnya main, cok. Gue lihat datanya ini dari bola lob ya. 3 kali dia starter, 3 kali menang di era Patrick Kluivert. Ya, bukan era Sintayong nih. Nah, 4 kali dicadangkan ya, dia itu Indonesia 3 kali kalah, 1 kali menang. Seri bahkan. 1 kali seri. Dan ini lawan Arab Saudi di laga penting penentuan, dicadangkan lagi. Lu ngambil data dari mana, Patrick? Nanya SpongeBob atau gimana sih ini ya Allah? Maksud gua gini, lu mau pakai formasi berapapun ya, 4-4-3, kayak 3-5-2, apapun formasi lu. Gua sangat-sangat berharap nih 3 orang ada di antara back-back lu ini gitu loh. Lu mau pakai 4 back pun ya, lu bisa pakai Kevin Verdong, ya, Hapner, Jaides, Rizky Ridho. Ini masukan doang nih. Gua kalau disuruh main juga nggak akan mampu lawan Arab Saudi. Tapi ini kan kita sebagai supporter ya, apa salahnya berkeluh kesah? Kayak konten gua kan keluh kesah. Nah, kalau lu pakai 5 pemain itu ya, lu bisa satunya lagi pakai Yakob, is oke lah, ditandamin di belakangnya Rizky Ridho. Atau siapa ya, Sandy Walsh. Ya pokoknya bertiganya harus ada karena tektokannya udah mantep gitu loh. Kalian pasti setuju sih sama omongan gua, harusnya setuju sih. Karena kita udah pernah lawan Arab dan menang. Kalaupun kemarin itu ya, yang pertemuan sebelumnya lawan Arab kita kalah, oke lah. Lu bisa coba-coba back baru, apalah lu mix-mix semuanya. Tapi ini kan kita menang dan dia nggak berhasil bobol gawang kita. Dan itu di lini belakang ya. Kalau di lini tengah ini juga ya Tuhanku. Sebenarnya kenapa sih nggak manggil Marcelino itu loh? Kenapa? Lu alasannya gara-gara dia nggak bermain di Oxford, dia cadangan mati gitu. Buktinya cadangan mati aja ya. Dia bisa bawa kita menang lawan Arab Saudi, bahkan nyetak gol lawan Bahrain. Ini apa kurang membuktikan kalau Marcelino ini cukup mentalnya bahkan skillnya berada di turnamen internasional gitu loh. Kurang apa lagi Patrick? Dan yang paling aneh lagi ini Marcelino bukannya diganti dengan pemain muda yang gimana energi gitu, yang baru-baru naik panggung internasional gitu. Enggak, gantinya Mark pak. Yang jauh lebih tua, dan gue nggak bilang Mark ini jelek ya. Cuman dia kan jarang gitu loh. Pengalamannya di timnas itu tidak banyak. Nggak sebanyak Marcelino. Menit bermain di timnasnya nggak sebanyak Marcelino. Marcelino ini udah tahu gimana rasanya atmosfernya, gimana dia mentalitinya saat nyetak gol, selebrasinya menandakan dia
sangat-sangat confident. Ya walaupun gua tahu ya Marcelino ini kadang-kadang bermain egois juga, yang harusnya di passing, ya di shooting, mungkin cari gol cantik atau gimana. Cuman ya jangan nggak dipanggil juga, bro. Kalau lu panggil, lu cadangin kan lu bisa mainin mungkin di babak kedua. Palu Pesi pun rasanya mainnya agak kurang mantep jadinya. Dan Nathan itu lagi gacor-gacornya sekarang di klub, lagi on fire. Didiamin, Pak. Diparkirin aja gitu. Lu kalau beranggapan Marcelino ini karena menit bermainnya di Oxford dikit, harusnya lu pakai Nathan dong karena dia lagi on fire di klubnya, ya kan? Itu logika yang udah sangat-sangat masuk akal. Jangan pakai standar ganda gitu loh, Mas Patrick. Sini siapa sih yang ngasih tahu, yang bisikin Patrick ini siapa sih? Ganti ini aja, main ini aja. Gua nggak bilang juga si Palu Pesi ini buruk, cuman mungkin tandemannya agak kurang pas. Kalian kalau nonton semalam ya, masuknya si Sonny Walsh, Ole Romeni, dan Tom Haye merubah pertandingan, Pak. Kalian harus mengakui itu. Bukan merubah lagi, jalan bolanya. Bagus gitu loh. Tapi kenapa di menit hampir 80 atau udah 80 ya, gue lupa. Menit-menit akhir, Pak. Udah mau habis lah lagi 10 menit doang. Gue sih optimis gue sebelumnya. Dengan Patrick Kluivert nih gara-gara mungkin bahasanya memang betul. Kendala bahasa Inggris. Mungkin dia juga fasih dalam berbahasa Belanda. Tapi kalau apakah seorang pelatih itu hanya dinilai dengan bahasanya gitu kan? Enggak. Dia ini jelas-jelas Sinteyong ini. Ya, gua pun sampai Sinteyong nggak memang oke-oke banget. Tapi kan Sinteyong ini pernah Piala Dunia, bro. Bro, dia pernah Piala Dunia, bro. Ini Sinteyong, bro. Patrick Kluivert ini pernah apa ya? Pernah judol sih. Ya walaupun Sinteyong kadang keras kepala, dia nggak mau ubah-ubah formasi, sering coba-coba juga. Tapi kan kalau saya jam terbang ya memang Sinteyong karena dia yang mengkrit tim ini dari awal gitu loh. Inilah resikonya ganti pelatih di pertengahan pertandingan. Satu lagi hal yang harus kita bahas sebelum kita akan membacakan komentar-komentar netizen. Martin Paes, Pak. Itu kalau nggak ada Martin Paes semalam, Martin Pas kata orang-orang ya. Sudah banyak kita kalah, mungkin 4-0, 5-0, kok 4-0? 4-2, mungkin 5-2. Penyelamatan Martin Pas ini ada statistiknya, Pak. Kemarin itu totalnya itu 7 penyelamatan. Kita terima kasih kepada Bang Paes. Thank you very much ya. Walaupun dia semalam kalian bisa ibaratkan dia seperti kiper Shaolin Soccer ini. Bertubi-tubi menerima tendangan, cuman ya alhamdulillah cuma kebobolan 3 dan itu pun 1 penalti. Penaltinya pun tuh hampir di-save loh. Untung defect-nya tuh nggak bagus, Cok. Itu kalau pas kenanya itu bisa ke-save loh. Thank you Pak Is sudah menjaga nama baik timnas kita. Oke, kita masuk ke komentar-komentar netizen, keluh kesahnya mereka juga yang ada di Instagram. Yang pertama dari Mas Bilal, ya kan? Asli, match kali ini bener-bener absolut cinema. Taktiknya nggak banget, akuin aja. Ya, gua pribadi sih ya secara sadar dan masih bernapas mengakui itu permainan Indonesia sangat lumayan buruk. Beda waktu kayak kita waktu lawan Bahrain, lawan Arab Saudi. Ya, seperti kata gua tadi, orangnya orang baru-baru, mungkin belum satu sama lain, belum ngerti-ngerti banget ya bola yang diminta kayak gimana, posisinya abis passing dia lari kemana, itu belum kayak ada chemistry gitu. Ya udah sih. Tapi kenapa di laga yang sepenting ini? Dava Versicio, nyoba hero di klasik mas, jangan di-rank nih, kata gua tadi Pak. Kenapa harus direngket gitu loh? Kenapa nggak pas diuji coba ya lu? Coba aja orang-orangnya gitu, terserah. Ini di-rank, Cok. Di-ranket ini kalau kita kalah susah, Pak. 5% kemungkinan kita lolos. Bahkan udah berkurang sekarang gara-gara kalah semalam. Kata Onivan Baski, udah bener dipotong satu generasi, malah dimainin lagi tuh para manula. Gua nggak manula juga, bro. Cuman kan ini ya kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya yang dipegang Sinteyong memang banyak muda-muda gitu loh. Yang katanya Beckham lebih baik dari Marcel, mana nih? Kok nggak nongol? Gini guys, pendapat gue pribadi ya. Di Liga Beckham ini memang wah bukan bagus lagi, bagus banget gitu loh. Marcel juga bagus banget. Tapi karena mungkin pressure yang dihadapi saat timnas lawan Arab Saudi kemarin itu beda gitu loh. Beckham mungkin nggak pernah ngerasain ini. Seatmosfer itu bermain bukan di Indonesia, di tandang gitu. Ya itu mungkin menjadi tekanan sama Beckham gitu loh. Jadi kayak kurang pede banget. Gua ngelihatnya Beckham kurang pede banget Cok semalam Cok. Ya itu sih teman-teman. Nggak banyak yang bisa gua lihat di komentar-komentar. Itu aja pengen gua bahas. Nah ini sekali lagi ya, Iwan ISW. Itu Ivar masih lebih bagus dari Klok jujur.
Jujur itu memang. Gua setuju sih. Kalau Mark harusnya nggak main di awal, guys. Nggak main di awal. Kalau memang dia cadangan super sub oke lah. Karena ya jujur faktor umur juga, stamina gitu loh. Karena kan pemain Arab Saudi itu kencang-kencang banget, apalagi Irak nanti kencang banget ya kan. Harusnya dia main ketika menit-menit 75, ketika fisik pemain-pemain lawan udah mulai menurun dan dia baru diturunkan, itu gue setuju. Ya begitu sih pendapat gue pribadi. Tapi balik lagi teman-teman, ini ada suatu kutipan, bukan kutipan sih, suatu frame yang gue harus ingatkan kepada kalian semua. Bahwa pernyataan ya Ketua PSSI kita saat ini, yaitu Bapak Baginda kita, Erick Thohir, berkata memang kalau tidak ada target lolos timnas. Oke teman-teman, itu aja video keluh kesah kali ini. Gue akan bahas timnas lagi mungkin di next videonya, karena kita akan lihat melawan Bahrain seperti apa. Apakah ada perubahan atau tidak. BTW gue juga sangat-sangat suka bola, dan gue juga main bola, tarkam-tarkaman. Gue juga sangat pengen membahas semua ini. Gue nggak asal bunyi karena gue juga tahu banget soal sepak bola dari kecil. Jadi ya udah, thank you semuanya. Jika ada komentar yang perlu dikomentarin ya dari perjuangan timnas ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya. Thank you.